Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isa Siombing, saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat sebagai tugas praktek dari mata pelajaran agama. Renungan yang akan saya sampaikan saya ambil dari Injil Matius 18 ayat 13. Kira-kira begini isinya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah bacaan yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari yang terkasih. Nah, kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang ataupun orang yang kita sayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang ataupun orang yang kita sayangi tersebut. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala yang memiliki banyak domba, maka saat itu juga ada satu seekor domba kamu yang tersesat. Maka kamu pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat tersebut. Dan ketika kamu telah menemukan satu ekor domba yang tersesat tersebut, maka kamu pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggembala banyak domba yang tidak tersesat. Disitulah Tuhan Yesus menekankan satu poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Sang pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang daripada semua yang digembalanya tidak hilang. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya, Ia tidak menginginkan salah seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu, Tuhan mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang ke jalan yang benar. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja yang digunakan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya yang sedang berbuat dan bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, ketika orang yang tersesat itu sudah dinasihati dan melawan, maka akan dia dikucilkan oleh umat yang lainnya. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada para murid untuk menentukan atau menerima tidaknya seorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Demikianlah, kita harus saling menegur ketika teman kita ada yang sedikit menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan Allah. Kita sebaiknya mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang. Demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat sedikit memotivasi kita agar kita dapat kembali ke jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Terima kasih.